Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Itulah ucapan yang pertama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, di antaranya menghadiri majlis ilmu. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di sini menjadi sebab kita mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Karena itulah salah satu janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan payung di padang mahsyar yang tidak ada payung kecuali payung Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tenang ketika berada di masjid. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang tahapan perjalanan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita singgung, bahwasanya iman kepada hari kiamat memiliki cakupan yang sangat banyak. Di antaranya kita beriman adanya kehidupan setelah kematian yang disebut dengan alam barzah. Kematian bukanlah akhir segala-galanya, tetapi dia hanyalah sebuah pintu untuk menuju tahapan yang lebih panjang lagi. Kemudian juga di antara cakupan iman kepada hari akhir adalah beriman akan tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian juga kita mengimani peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, berupa Allah putarbalikan aturan alam dari yang semestinya. Matahari akan terbit dari arah barat, bintang-bintang, bulan, matahari akan berjatuhan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ya, apabila langit itu dilenyapkan, ya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi terjadi kejadian-kejadian di luar dari nalar manusia. Air laut Allah luapkan sehingga terjadi tsunami yang sangat dahsyat, terjadi gempa bumi yang belum pernah dialami oleh manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, akan terjadi guncangan yang sangat dahsyat dan bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan setelah dunia ini hancur, langit hancur, seluruh alam semesta ini hancur,
maka bukan berarti tidak ada kehidupan lagi. Ya, ini hanyalah sebuah fase yang Allah tetapkan merupakan tahapan pada hari kiamat. Nah, setelah itu manusia akan dibangkitkan kembali, dikumpulkan di satu tempat yang berbeda, disebut dengan padang mahsyar. Ya, disitulah banyak tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh manusia. Ada yang disebut dengan yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, yaumul hisab, ya, hari perhitungan amal, yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Makanya berbicara tentang hari kiamat tidak penting bagi kita ya untuk mengetahui kapan terjadinya, tapi yang paling penting adalah persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Datang seorang Arab Badui menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi pun tidak menjawabnya, tapi kembali bertanya kepadanya, wa madza a'tadtalaha? Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Sehingga menunjukkan kepada kita, tidak penting bagi kita untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Yang paling penting adalah bekal, persiapan, ibadah apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan fokus pada al-mizan. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Mizan ya, secara bahasa artinya timbangan untuk mengukur kadar suatu barang, berat atau ringannya, itulah timbangan. Nah, demikian pula al-mizan pada hari kiamat, dia adalah mizanun hakiki. Dia adalah timbangan, bukan kias dari keadilan Allah, tidak. Tetapi mizan adalah timbangan untuk menimbang amal manusia. Dan para ulama menjelaskan tentang hikmah adanya mizan. Kenapa ya ada yang namanya tahapan timbangan? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ya amal masing-masing hambanya? Tapi kenapa tetap adanya timbangan? Maka yang pertama ya, di antara hikmahnya adalah untuk menegakkan hujjah di hadapan manusia. Jadi sekali lagi akan menegakkan hujjah di hadapan manusia, agar mereka tidak bisa menyangkal atas apa yang mereka perbuat di atas muka bumi. Ya, Allah betul-betul akan menepati janjinya yang selama ini kita selalu disampaikan bahwasanya al jaza min jinsil amal. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Jika perbuatan tersebut adalah perbuatan baik, maka tentunya dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi kalau ternyata perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapatkan balasan neraka. Itu yang selalu dan selalu kita dengar. Setiap kali para ustadz, penceramah, dai menyampaikan materi, tak pasti ada janji seperti itu. Nah, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala betul-betul menepati janjinya. Bahkan disitulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menampakkan keadilan. Bentuk keadilan Allah, Allah datangkan para saksi.
ya, atas perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan saksi tersebut bukan hanya manusia, tapi semua benda. Perhatikan, semua benda di tempat kita berbuat maksiat, dia akan memberikan persaksian. Bahkan anggota badan kita pun akan memberikan persaksian. Yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut-mulut mereka itu dikunci. Jadi mulut kita itu dikunci, nggak bisa berbicara. Terus yang berbicara apa? Tangan, kaki, mata. Mana mungkin mulut ini bisa berbicara? Maka sebagaimana Allah mampu membuat mulut ini bisa berbicara, maka Allah juga maha mampu membuat tangan ini bisa berbicara. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang dia injak, karena dimanapun kita berada pasti kita nginjak apa? Nginjak bumi, ya, pasti kita nginjak bumi. Dan Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaroha, pada hari itu bumi akan menghabarkan, yakni akan memberikan persaksian. Demikian pula amal baik kita. Kita sholat di sini nih, maka semua benda yang ada di sekitar kita akan memberikan saksi. Itulah hikmahnya. Kenapa misalnya pada sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita disuruh untuk mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Tujuannya agar jalan-jalan yang kita lalui tersebut akan memberikan apa? Saksi. Ya. Jadi ini adalah peristiwa, tahapan yang kita wajib meyakininya. Kalau kita tidak yakin adanya ini semua, berarti kita kafir. Jurang pembatas antara muslim dan kafir diantaranya adalah keyakinan-keyakinan seperti ini. Meskipun mungkin menurut akal kita mengingkarinya, ya, timbangan amal, bagaimana manusia ditimbang, terus timbangannya berapa, terus dari mana timbangannya. Nah, sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal, maka ini suatu kesimpulan bagi orang-orang yang sombong, ya, ini nggak masuk akal. Nah, ini kesimpulan bagi orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena pada hakikatnya bukan tidak masuk akal, akalnya saja yang belum kesampaian maksudnya. Karena sebagaimana kita memiliki pendengaran, penglihatan, lahu haddun, memiliki batasan. Mendengar, kita hanya mampu mendengar sumber-sumber suara yang dekat dengan kita. Penglihatan, apakah kita mampu orang yang ada di balik tembok ini? Nggak mampu. Nah, demikian pula akal kita memiliki haddun, batasan. Maka jangan sampai kita menyimpulkan, oh ini enggak masuk akal. Karena dalil-dalil tentang adanya mizan itu sangat jelas dan bukan hanya satu ayat, dua ayat. Di antaranya Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9, wal waznu yauma idinil haq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Timbangan pada hari kiamat adalah benar adanya. Allah tegaskan, benar. Dan setiap apa yang Allah kabarkan, maka tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.
Ini janji Allah. Yang mungkin saat ini kita mendengarnya seakan-akan cuman janji-janji manis. Cuman hanya sekedar cerita. Tapi Allah katakan, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. Nah, kebanyakan manusia tidak percaya dengan berita-berita seperti ini. Ya. Makanya di antara azab yang sangat pedih dialami oleh penduduk neraka, oleh orang-orang yang jarang melakukan amal soleh adalah azab secara fisikis, yaitu penyesalan. Penyesalan yang tidak ada duanya, penyesalan yang tidak ada kesempatan untuk mencoba lagi. Di dunia, tatkala kita gagal, kita menyesal, kita bisa mencoba lagi yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kalau Allah sudah cabut, kalau Allah sudah pindahkan kita dari alam yang berbeda, alias sudah mati, maka yang ada adalah penyesalan dan tidak ada lagi kesempatan untuk apa? Kembali. Ya. Lebih baik kita capek, lelah mengumpulkan bekal, ya, dan kita tidak menyesal, daripada dia banyak berbuat maksiat, dia berleha-leha, tapi ujung-ujungnya dia menyesal. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada yang dirugikan seorang pun sedikit pun. Artinya nggak ada yang dizolimi. Di dunia mungkin kadang kita dizolimi, menimbang, tapi ada kecurangan di dalamnya. Tapi timbangan Allah tidak ada kezoliman di dalamnya. Demikian pula hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang ini merupakan pemberat timbangan amal kebaikan, yang ringan untuk diucapkan. Kalimat apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Semua orang bisa mengucapkannya. Maka dikatakan khafifatani fil lisan, mudah untuk diucapkan. Tapi sakilatani fil mizan, berat timbangan nanti pada hari kiamat. Inilah yang disepakati oleh para ulama, bahkan para imam ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan ahlus sunnati yu'minuna bil mizani yaumal qiyamah, sepakat adanya timbangan. Memang ada kelompok yang mengingkari mizan. Ada. Siapakah mereka? Mereka adalah sekte Mu'tazilah, sekte Jahmiyah, Murji'ah, yang mereka dikatakan sebagai kelompok sesat. Ya. Jadi terkait adanya kelompok sesat, ini jangan kita langsung mengatakan, oh kok Ustadz mudah memponis. Ya. Maka memponis kelompok ini sesat tentu bukan dari pribadi Ustadz, tetapi melihat perkataan-perkataan para ulama dan sangat jelas kesesatan dan penyimpangannya. Ya. Makanya Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Ya. Satu masuk surga dan 72 masuk neraka. Maka kita bisa pastikan 72 ini kelompok apa namanya? Kelompok sesat. Kelompok yang menyimpang. Nah, kadang mereka-mereka ini juga berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jangan kita merasa aneh ya. Banyak kelompok-kelompok yang mengatakan Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah.
Akan tetapi pemahaman mereka tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, sehingga dikatakan wahal kharajatil khawaris wa'tazalatil mu'tazilah illa bita'wil fasid. Kenapa kelompok khawaris dikatakan keluar dari Islam? Orang-orang Mu'tazilah pun disesatkan karena mereka menafsirkan Al-Quran bukan dengan perkataan para sahabat tapi dengan akalnya semata. Ya, seperti pelaku-pelaku teroris, mereka melakukan aksinya, misalnya bom bunuh diri, mereka punya dalil. Seperti pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Namanya aja Islam bukan ini? Islam. Tapi dia berani membunuh Ali selekas sholat subuh. Bahkan sebelum dia bunuh, dia membaca ayat Al-Quran, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ya, dibunuh Ali bin Abi Thalib. Demikian pula orang-orang liberal, orang-orang sekuler ketika mengatakan semua agama sama. Mereka juga pakai apa? Pakai dalil. Apa dalilnya? Itu surat Al-Baqarah, kalau nggak salah ayat 62. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihat, innalladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim. Sesungguhnya ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, as-sabiin, kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah. Semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah. Berarti semua agama sama. Ini kesimpulan dari akalnya semata. Ya, padahal kalau dia memberikan kesimpulan seperti itu akan terjadi kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Mau dikemanakan surat Qul ya ayyuhal kafirun? Mau dikemanakan ya surat Al-Bayyinah yang menjelaskan bahwasanya Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab mereka berada di neraka Jahannam. Nah, makanya kelompok-kelompok ini Mu'tazilah, Jahmiyah, di antara sebab mereka disesatkan oleh para ulama karena itu disebabkan memahami Al-Quran pakai akalnya semata. Sehingga mereka memberikan kesimpulan yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti mereka mengatakan enggak ada yang namanya timbangan. Ya. Kenapa? Buat apa ada timbangan? Buang-buang waktu. Sementara Allah saja adalah zat yang maha mengetahui. Allah tahu nggak nasib orang, oh ini masuk surga, oh ini masih neraka. Kalau sudah diketahui ukuran amalnya, kata mereka, buat apa pakai diapain? Ditimbang. Seperti misalnya kita beli gula pasir ya kan, ya 1 kilo, dibungkus tulisannya 1 kilo gitu kan. Dan setiap beberapa kali kita beli, ya ukurannya emang segitu. Nah, maka yang ketiga, yang keempat kita beli gula dengan bungkusan seperti itu, perlu ditimbang lagi nggak? Nggak perlu, karena kita sudah tahu apa? Ukurannya. Nah, makanya kata mereka, nggak ada timbangan. Orang Allah sudah tahu, buat apa ditimbang-timbang lagi? Itu kata mereka. Maka kita katakan jamaah sekalian, ya, tidak ada yang sia-sia dari setiap apa yang Allah tetapkan. Naam, Allah sudah tahu tentang nasib hambanya. Tapi tadi di awal kita jelaskan, di antara hikmahnya adalah Allah ingin menampakkan dan menegakkan hujah di hadapan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan keadilan. Artinya jika memang nasib kalian masuk neraka, tuh lihat, ini buktinya. Timbangan amal timbangan keburukan kalian itu lebih apa? Lebih berat. Bahkan tadi kita sebutkan saksi-saksinya itu semuanya akan berbicara. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kezoliman. Itu diantara hikmahnya. Kemudian ada yang mengatakan juga begini. Ya, nggak ada timbangan karena amal itu kan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Dan biasanya sesuatu yang ditimbang itu adalah benda konkret yang nampak ya kan. Seperti tadi orang nimbang beras, nimbang makanan, karena emang nampak.
Tetapi sesuatu yang tidak nampak bisa nggak ditimbang jamaah? Tidak. Demikian pula amal, sholat, puasa itu kan suatu amal, nampak atau tidak? Tidak nampak. Ya, mana mungkin benda yang abstrak ini bisa ditimbang kata mereka. Ya. Nah, tapi mereka juga kalau mereka mengingkari al-mizan, mereka khawatir mendapatkan ancaman mengingkari kabar-kabar dari Allah. Supaya tidak dikatakan mengingkari, akhirnya mereka pun mentakwil. Apa itu takwil? Memalingkan dari makna aslinya. Mereka katakan yang dimaksud dengan mizan bukan mizan hakiki, tapi itu adalah kiasan tentang keadilan Allah. Jadi sekali lagi mereka katakan itu adalah kiasan ya tentang keadilan Allah. Maka tentu ini adalah pemahaman yang keliru. Maka kita luruskan pemahaman seperti ini. Yang pertama, ingat masalah mizan adalah masalah keimanan. Karena kita dalam beragama, tuntutan kita dalam beragama bukan hanya sekedar mengerjakan ibadah-ibadah zahir seperti sholat, puasa, sedekah, dan yang lainnya. Tapi di antara bentuk tuntutan agama adalah kita meyakini setiap apa yang Allah kabarkan. Itulah yang disebut dengan perkara apa? Iman. Iman. Ya. Jadi beragama harus totalitas. Makanya Allah mengatakan udhulu fisilmi kafah. Dengan adanya perintah ini, maka kita harus totalitas dalam beragama dalam segala hal. Ya. Karena sebagian orang mungkin mereka beragama tidak totalitas. Di antaranya dia rajin mengerjakan ibadah yang sifatnya zahir. Tapi dalam urusan keimanan karena tidak sesuai dengan akalnya, akhirnya mereka tolak. Enggak percaya adanya alam barzah. Mana ada alam barzah? Ya, buktinya kuburan digali, enggak ada tuh malaikat munkar dan nakir. Ya, alam barzah adalah alam yang berbeda, nggak bisa dicerna dengan panca indera. Nah, kadang juga kita dapati ada orang yang mengatakan agama itu ya hanya urusan ibadah, urusan muamalah, jual beli, transaksi dan yang lainnya. Ini enggak ada urusan ya, enggak termasuk bagian dari agama. Makanya kadang kita lihat ada orang yang meninggalkan sholat dia takut, ya, tapi berzina tidak takut, pacaran tidak takut. Padahal kan diatur juga dalam Islam bahwasanya Islam melarang dari pacaran ataupun berzina. Ya, tapi mereka anggap itu bukan bagian dari agama. Baik. Kemudian juga dengan mengatakan tadi sesuatu yang tidak terlihat itu nggak mungkin bisa ditimbang, maka orang seperti ini sama saja mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Jadi sekali lagi kita katakan mereka yang mengatakan yang bisa ditimbang itu ya sesuatu yang nampak saja. Adapun yang tidak nampak ya enggak bisa ditimbang. Nah, berarti sama saja dia mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Berarti sama saja dia meragukan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga tidak mampu mengukur kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ini kehidupan yang berbeda. Banyak sekali ya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat kelak yang itu di luar dari nalar manusia. Contohnya mereka yang sering membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala akan
mendatangkan dua surat yang dia baca tersebut seperti gomamah. Apa itu gomamah? Dua kumpulan burung. Jadi apa yang kita baca, ya, apa yang kita hafal dari surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, nanti pada hari kiamat surat tersebut datang berupa apa? Burung. Nah sekarang kalau kita baca Al-Quran, nampak nggak itu apa yang kita baca? Berbekas nggak? Tidak. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan jadikan seperti dua kawanan burung. Ya. Kemudian juga pernah kita bahas tentang perjalanan ruh setelah kematian di alam barzah. Siapakah yang akan menemani kita, jemaah? Ketika keluarga, teman, kerabat semuanya pulang, tidak ada yang menemani kita satupun. Maka yang menemani kita di dalam kesepian adalah siapa? Amal. Nah ini bukti Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu merubah sesuatu yang konkret, itu nampak ya, sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Ya. Baik. Kemudian juga hadis yang lain di mana kita tidak mampu untuk mengukur kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berseru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, berkumpullah. Hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini? Maka penduduk surga mengatakan, na'am hadzal maut, sesungguhnya itu adalah kematian. Demikian pula Allah menyeru kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza, wahai penduduk neraka, apakah kalian tahu ini? Mereka menjawab, na'am hadzal maut, itu adalah kematian. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa kulluhum qad ra'ahu faidhubahu, dan ternyata setelah mereka memahami itu adalah kematian, kematian pun disembelih. Kematian disembelih. Dan Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la mautalah, wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada kematian lagi. Pertanyaannya, yang namanya kematian, sesuatu yang nampak atau tidak? Tidak nampak. Mati, orang meninggal, orang kematian itu kan. Nah, nanti pada hari kiamat Allah rubah kematian itu ya menjadi bentuk kabsyah, domba atau kambing. Kemudian Allah sembelih. Nah, ini bukti. Ya, Allah rubah sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Baik. Kemudian juga peristiwa yang mungkin di luar dari nalar manusia, di mana Nabi mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah, sungguh pada hari kiamat akan datang seorang yang berbadan gemuk. Yang berbadan gemuk. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Namun di sisi Allah timbangannya itu tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Bisa dipikirin nggak jemaah? Ya, artinya sekarang nih, misalnya timbangan ada dua neraca, dua daun timbangan. Yang satu orang gemuk, misalnya gemuknya berapa? 150 kilo. Di sini ada sayap nyamuk. Kira-kira jomplang nggak jemaah? Jomplang. Tapi lihat nanti pada hari kiamat, berat badannya itu tidak melebihi ya sayap nyamuk. Kecuali kalau perbandingannya begini, ada laki-laki beratnya 150 kg, kemudian di sebelahnya ada sayap nyamuk, dikumpulin sayap nyamuk beratnya 150 kg, kira-kira sama nggak beratnya? Ya, sama itu. Ya, tapi di sini Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, yaitu seekor sayap nyamuk. Demikian pula sesuatu yang di luar dari nalar manusia. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon, disebut namanya pohon Araq, untuk mengambil kayu siwah. Tiba-tiba betisnya Ibnu Mas'ud itu terlihat, dan betisnya Ibnu Mas'ud itu sangat kecil.
Spontan para sahabat tertawa, fadohiku min hamusyati saqoi. Mereka tertawa. Ini perbuatan yang tidak elok, mentertawakan kekurangan orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, mata dahakun. Kenapa kalian tertawa? La rijlu abdillahi asqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud. Seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, maka gunung Uhud pun akan kalah. Ya, gunung Uhud adalah gunung yang besar, panjangnya saja 7 kilo, lebarnya sampai 3-4 kilo, tingginya 110 meter. Sementara betis manusia paling berat berapa kilo? Nah, ya. Tapi Nabi mengatakan seandainya betisnya itu masuk ditimbang dengan gunung Uhud, maka gunung Uhud itu akan kalah. Ya. Jadi intinya jangan sampai kita meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan-pandangan mereka mengatakan mana mungkin sesuatu yang tidak terlihat itu bisa ditimbang. Sama saja dia mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk, kemampuan manusia. Ya. Seperti misalnya Allah mampu mengajak bicara seluruh makhluknya nanti pada hari kiamat. Sebagian orang mengatakan, mana mungkin Allah itu bisa berbicara kepada seluruh makhluk miliaran. Kita aja nih kalau ngomong sama orang hanya fokus kepada satu orang. Jangankan miliaran, 10 orang aja apakah bisa kita ajak ngomong semuanya? Apalagi di tempat yang berbeda? Ya, enggak bisa. Nah, makanya mereka mengingkari, enggak, itu tidak akan terjadi pada hari kiamat. Subhanallah. Ini berarti dia meragukan kemampuan Allah. Sebagaimana Allah juga maha mampu mengabulkan doa setiap hambanya di satu waktu. Berapa orang coba yang bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mendengar semuanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti apakah gambaran mizan itu? Ya, setelah kita memahami dan mengetahui bahwasanya keberadaan mizan itu hak, maka berikutnya adalah kita membahas tentang karakteristiknya. Artinya gambaran mizan itu seperti apa? Ingat, pembahasan ini adalah cabang dari setiap pembahasan apa yang Allah kabarkan. Dan kita tidak boleh sembarangan menyimpulkan kecuali jika memang ada dalilnya. Ya, kadang terjadi suatu kesalahan jika dia menggambarkan sesuatu padahal Allah tidak gambarkan seperti itu. Contoh, sering kita mendengar tentang buruk. Buruk ada atau tidak? Ada. Yang dijadikan kendaraan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Nah, tetapi kadang orang itu menggambarkan buruk itu kuda yang berkepala wanita. Ya, dan kuda tersebut bersayap. Nah, ini penggambaran buruk seperti itu dari mana? Ya, penggambaran buruk seperti itu dari mana gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggambarkan kecuali jika memang ada dalilnya. Nah, tentang gambaran al-mizan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, demikian pula Nabi mengatakan arsyuhu 'alal ma' wa biyadihil ukhral mizanu yakhfidu wa yarfa'. Arasnya di atas air dan di tangan yang lain memegang timbangan yang direndahkan dan juga ditinggikan. Kemudian juga Nabi mengatakan fatudu usijillat fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin fatashat sijillat wa saqulat bitaqah. Ya, lalu diletakkan buku catatan besar dalam satu sisi, sedangkan kartu amal la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lainnya, maka buku catatan besar itu menjadi ringan, sedangkan kartu amal itu menjadi berat. Nah, berdasarkan beberapa riwayat, maka para ulama menyimpulkan bahwa timbangan itu berada di tangan Allah. Ya, timbangan itu berada di mana? Di tangan Allah.
Dan terkait sifat Allah memiliki tangan, ya, ini pun kita wajib mengimaninya. Allah punya tangan. Terkadang mungkin mereka ketika mendengar Allah punya tangan, yang benar aja. Kalau Allah punya tangan berarti sama dengan apa? Manusia. Ya. Maka keimanan tentang sifat-sifat Allah seperti itu, misalnya Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia, kita wajib mengimaninya secara hakiki. Maka kita katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah itu berbeda dengan tangan ya manusia. Ya, kita tidak melakukan penyerupaan tasbih. Semua sifat Allah demikian. Jadi sekali lagi Allah memiliki sifat ya yang mungkin sifat tersebut penamaannya sama dengan sifat makhluk, tetapi hakikatnya apa? Berbeda. Jangankan antara Allah dengan makhluk. Saya sering melakukan pendekatan secara logika gitu ya. Sekarang sifat makhluk itu sendiri penamaannya sama tapi berbeda. Manusia punya tangan ya kan? Monyet punya tangan nggak? Punya. Ya, kemudian hewan-hewan yang lain pun punya tangan. Apakah tangannya sama dengan tangan manusia? Beda. Atau juga sifat misalnya kita katakan cepat ya kan? Kereta berjalan dengan cepat, pesawat berjalan dengan cepat, manusia berlari dengan cepat. Apakah hakikatnya sama kecepatannya jamaah? Berbeda. Ya, jadi kadang penamaan yang sama tapi hakikatnya berbeda. Kalau saya tanya kepada jamaah, kalau kita disuguhkan makanan segok kucing, doyan nggak jemaah? Segok kucing. Kalau yang dia gambarkan bekas makanan kucing, mau kita makan? Enggak. Tapi pandangan orang yang segok kucing itu makanan yang seuprit di pinggir jalan itu kan, ya enak gitu. Nah ini, nah demikian pula memahami sifat-sifat Allah, ya. Jadi hakikatnya berbeda. Justru mereka yang mengatakan Allah tidak punya tangan, nggak sadar mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang nggak punya tangan. Ada nggak makhluk yang nggak punya tangan? Apa jemaah? Tiang listrik. Berarti sama saja menyamakan Allah dengan apa? Tiang listrik. Ya. Jadi al-mizan itu di tangan Allah. Kemudian terdapat dua neraca. Jadi terdapat dua daun, ya, lahu kifatani. Kemudian juga di antara pembahasan tentang al-mizan, setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, yang ditimbang ini apa? Yang ditimbang apa? Apakah amalnya? Apakah catatan amal? Atau yang ketiga apa? Orangnya. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Sebagian mengatakan yang ditimbang adalah orangnya. Sebagaimana hadis tadi yang kita baca, di mana orang yang gemuk itu tidak lebih ringan dari apa? Sayap nyamuk. Berarti yang ditimbang adalah orangnya. Pendapat yang kedua mengatakan yang ditimbang itu bukan orangnya, tapi cukup lembaran catatan amalnya. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang yang didatangkan 100 catatan amal keburukan dia. Dan antara satu catatan dengan catatan yang lain itu sejauh langit dan bumi. Berarti kan keburukannya sangat banyak. Kemudian ada satu catatan yang di situ tertulis kalimat apa? La ilaha illallah. Ternyata satu catatan ini di toko satu kartu ini mengalahkan ya 100 catatan yang isinya adalah dosa-dosa dia. Maka di sini para ulama mengatakan yang ditimbang adalah apa? Buku catatannya. Nah, kemudian ada pula pendapat yang lain bahwa yang ditimbang adalah amalnya. Sebagaimana hadis tadi, ada dua kalimat yang mudah diucapkan tapi berat apa? Timbangannya. Berarti amalnya ditimbang. Maka manakah pendapat yang lebih kuat?
Maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menggabungkan tiga hadis tersebut. Yakni ya, pendapat yang menggabungkan ketiga pendapat di atas, sehingga kita katakan terkadang yang ditimbang adalah amal hamba, terkadang yang ditimbang adalah catatannya, dan terkadang yang ditimbang adalah apa? Orangnya. Dan itulah perkataan Ibnu Uyainah, yuzanul abdu wala yazinu janaha ba'udah yuzanu a'malul ibad kama ja'at fil asar. Jadi terkadang yang ditimbang itu salah satu dari tiga perkara tersebut. Dan jika memang manusia akan ditimbang, mungkin yang menjadi pertanyaan juga, timbangan Allah itu ada berapa? Ya, karena gambaran kita seperti nanti musim kurban nih. Kalau ada yang berkurban misalnya 10 ekor sapi, kita butuh timbangan berapa? Kalau ternyata yang kurban adalah 100 ekor sapi, berarti butuh timbangan lebih apa ini? Lebih banyak. Dan sekarang jumlah manusia miliaran. Ya, apakah juga nanti jumlah timbangan segitu? Kalau memang timbangan itu butuh banyak, produksinya di mana? Siapa yang memenangkan tendernya? Ya. Jadi subhanallah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya tadi saya katakan muncul karena kita berusaha untuk menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Ya. Maka pendapat yang benar bahwasanya timbangan sebagaimana hadis riwayat dari Salman Al-Farisi, ya, bahwa timbangan itu hanya satu. Al-aksar ala annahu innama huwa mizanun wahid. Mayoritas ulama berpendapat bahwa al-mizan itu hanya satu. Adapun yang disebutkan dalam bentuk jama itu melihat amal yang ditimbang. Ya. Jadi itu terkait masalah jumlah timbangan. Apakah orang kafir juga akan ditimbang amalnya meskipun dia nggak punya kebaikan? Iya. Mereka juga tetap akan melalui timbangan amal. Karena tujuan tadi adalah untuk menegakkan hujah. Allah perlihatkan dan Allah hinakan mereka. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini, ya, secara umum semua amal soleh itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan amal kebaikan. Apa kata Allah? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini harus selalu kita ingat, bahwa amalan kebaikan meskipun sedikit dan kecil dikatakan zarrah. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil. Ada yang mengatakan zarrah itu adalah debu yang terbang, yang kalau kita melihat di udara itu kan nggak terlihat ya. Tapi ketika ada cahaya matahari, debu itu kelihatan nggak? Itulah zarrah. Ada pula yang mengatakan zarrah itu adalah kulit yang tipis yang nempel di salak. Kalau kita ngupas salak gitu kan, setelah kulit luarnya terkelupas, kemudian ada kulit yang apa itu? Yang tipis. Ya. Maka menunjukkan sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya ada catatannya. Di sisi kanan, di sisi kiri kita ada malaikat raqib dan atid, setiap mencatat kebaikan yang kita lakukan. Makanya Nabi mengatakan, la tahkiranna bil ma'ruf walau antalqa biwajhin talik. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun meskipun engkau berjumpa dengan manusia dengan wajah yang ceria. Jadi kita senyum sama orang itu adalah ibadah. Jadi berusaha kalau ketemu sama orang, senyum, tegur, sapa, jangan judes, jangan jutek. Karena dengan kita senyum butuh duit nggak? Butuh biaya nggak? Enggak, itu adalah kebaikan. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keburukan sekecil apapun itu juga akan ditimbang. Orang misalnya iseng gitu kan, paku payung dibuang ke tengah jalan, ada korban, itu adalah bentuk kezoliman. Ya, ini secara umum seperti itu. Tapi ada beberapa amalan yang bisa memberatkan timbangan. Di antaranya adalah zikir yang tadi kita bacakan,
Itu gimana bacanya? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Terus apa lagi jemaah? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ini bagian dari ibadah, bagian dari agama. Jangan sampai kita rajin ibadah tapi tidak peduli terhadap akhlak. Bisa jadi ibadahnya tersebut menjadi gugur karena akhlaknya yang buruk. Nabi sudah memperingatkan tentang seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah tusallil lail wa tasumun nahar. Sesungguhnya fulanah, seorang wanita, rajin qiyamul lail. Kalau malam pasti dia bangun sholat tahajud witir. Siangnya pasti dia puasa sunnah. Tapi apa, akhlaknya buruk. Tetangganya tidak merasa nyaman tinggal bersama dia. Lisannya ember, lisannya kotor, komentar-komentarnya pedes. Maka apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Hiya finnar, dia di mana? Di neraka. Demikian pula kita sebagai seorang penuntut ilmu yang hadir kajian, jangan sampai ilmu ini membuat kita sombong. Jangan sampai ilmu ini membuat kita malah nggak punya etika sama orang. Ya, karena itu diantara materi ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah materi akhlak, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Ilmu sesuatu yang mulia. Dan ilmu itu akan hinggap di hati. Dan hati adalah wadah ilmu. Hati adalah apa? Wadah ilmu. Kalau wadahnya kotor, maka ilmunya pun akan menjadi apa? Kotor. Sebagaimana ada gelas bekas kopi dan di situ masih ada ampasnya. Dituang air yang jernih ini ke dalam gelas tersebut, maka gelas air ini menjadi apa? Kotor. Nah, demikian pula orang yang berilmu tapi nggak punya akhlak. Ya, makanya Nabi mengatakan di sini, ma yadkhulun nas al jannah faqala taqallah wa husnul khuluq. Ya, di antara hal yang memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqih darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin betul-betul akan mendapatkan kedudukan ahli puasa dan sholat dengan akhlak yang baik. Jadi kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, baik kepada tetangga, kepada kerabat. Ya, jangan sampai kita terkenal rajin ke masjid tapi pelit misalnya, punya utang nggak dibayar, ya, muamalahnya buruk, akhlaknya buruk, maka itu semuanya percuma. Ya, lebih baik dia amalannya sederhana tapi akhlaknya baik. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya gitu ya. Jadi ketika Nabi sedang kajian seperti ini, tiba-tiba beliau bilang begini, sebentar lagi akan datang seorang pemuda yang dia akan menjadi penghuni surga. Nabi pun melanjutkan penyampaiannya. Tiba-tiba datang seorang pemuda, tampilannya sederhana, jenggotnya basah sambil nenteng sendal karena habis wudhu. Enggak ada seorang pun yang perhatian dengan pemuda itu. Dia pun duduk, ikut bermajlis bersama Nabi SAW. Besoknya, Nabi mengatakan hal yang serupa. Sebentar lagi akan tiba seorang pemuda yang menjadi penghuni surga. Ternyata datang orang yang sama, penampilannya pun sama. Mulai orang-orang melirik. Emang dia ya? Gitu kan. Ternyata Nabi mengatakan sampai 3 kali. Besoknya begitu lagi. Mulailah para hadirin melihat pemuda tersebut. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama, kalau nggak salah, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berusaha memberanikan diri mencari tahu apa sih amal yang istimewa yang membuat Nabi mengatakan dia menjadi penghuni surga. Dia izin untuk bertamu di rumahnya. Dia mengatakan, saya ada suatu urusan dengan keluarga,
maka saya izin untuk bisa menginap di rumahmu selama 3 hari. Ya, selama 3 hari ini dia lihat apa sih amal yang istimewa. Di malam pertama dia sengaja pura-pura tidur, dia lihat nih, dia bangun malam enggak, dia sholat tahajud enggak. Ternyata seperti orang-orang yang lain, dia bangun menjelang subuh, enggak sholat tahajud. Iya, mungkin dia kira, oh mungkin dia lelah kali sehingga enggak sholat malam. Subuh bangun, sholat berjamaah. Besok diperhatiin lagi, apa nih amalannya? Dia sholat tahajud kah? Dia baca Al-Quran kah? Ternyata biasa aja. Sampai malam yang ketiga, disitulah karena memang maksimal kita bertamu berapa hari? 3 hari. Maka sahabat ini pun terus terang, mohon maaf, sebenarnya saya tidak sedang ada urusan dengan keluarga, tapi saya hanya ingin tahu rahasia. Nabi mengatakan bahwasanya engkau di surga. Dia mengatakan dengan satu jawaban, saya nggak pernah hasad sama orang, ya, saya nggak pernah iri sama orang, nggak pernah dengki sama orang. Jadi itu akhlak yang sangat mulia, nggak pernah hasad. Jadi dikatakan nggak pernah hasad, hatinya itu bersih. Orang mendapatkan nikmat dia bahagia, orang mendapatkan penderitaan dia pun berusaha untuk menolongnya. Itulah ya akhlak yang terpuji. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya penjelasan tentang tahapan al-mizan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ya diberikan kemudahan dalam melalui al-hisab dan timbangan amal kebaikan kita lebih berat daripada keburukan. Dan kalau bisa kita berharap ya agar kita bisa langsung masuk surga tanpa hisab. Baik, silahkan jemaah, barangkali ada penyampaian yang saya sampaikan kurang dipahami, tafadhol ditanyakan. Silahkan mau bertanya. Baik, langsung dibuka tanya jawab ya Bapak Ibu. Langsung aja kalau silahkan. Bisa dipahami nggak penjelasan saya tadi? Nah, berarti dimnya dim paham ya. Sekarang barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari yang namanya manusia sosial, bagaimana seperti dengan makhluk lain, tadi Pak Ustadz menyampaikan tidak terduga seperti masalah gula banyak semut. Nah itu biasanya otomatis seperti refleks lah, atau dibuang atau apakah itu imbas kepada manusia itu sendiri atau bagaimana dalam kehitungan mizan itu, apa bisa selesai dengan mizan yang ringan atau yang berat amalnya? Maksudnya gimana? Misalnya ada gula, Pak, kan ada makhluk seperti semut berkumpul. Nah ada biasanya sifat refleksnya itu dibuang atau dialihkan itu. Sedangkan itu makhluk mencari untuk Pak. Iya. Maksudnya kita berbuat baik kepada hewan gitu ya? Iya Pak. Baik. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal ya ada yang katakan al-ihsan, berbuat baik. Jadi al-ihsan ini memiliki cakupan yang sangat luas. Ya. Maka sesuatu yang hukum asalnya al-ihsan, maka kita tempatkan itu adalah perbuatan baik. Artinya jangan kita mengambil keuntungan di dalamnya. Ya, seperti misalnya kita meminjamkan harta, itu kan termasuk dari al-ihsan, berbuat baik. Maka jangan kita mengambil keuntungan dengan menagih jumlah yang lebih besar. Nah, termasuk al-ihsan juga adalah berbuat baik kepada binatang. Dan berbuat baik kepada binatang ini memiliki cakupan yang sangat banyak selama itu sesuai dengan syariat. Ya.
Seperti misalnya bahkan kita ngasih makan atau ngasih minum ke anjing boleh atau tidak? Boleh. Disebutkan ada seorang yang masuk surga karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Tapi juga jangan sifatnya berlebihan. Ya, sebagai contoh gitu kan, dia paham semut itu butuh gula. Jadi gula itu diaur di lantai biar semut pada apa? Pada datang. Ya ini masuknya ke tabzir, menghambur-hamburkan apa? Harta. Termasuk kita berbuat baik kepada semut yaitu tidak membunuhnya. Ya, karena diantara larangan adalah membunuh semut. Kecuali kalau memang dia gigit ya, dia gigit maka boleh kita matikan. Kalau di rumah banyak semut, cukup kita sapu saja, jangan disiram air panas atau dikasih kapur apa namanya itu, kapur ajaib. Ya, kalau dulu kapur ajaib itu bisa mematikan, kalau sekarang saya itu mulai dikurangi cuma untuk apa? Mengusir ya, mengusir. Ya, jadi ya seperti itu kita berbuat baik sama apa? Sama hewan. Tapi jangan berlebihan juga, misalnya berbuat baik sama kucing. Itu kucing dibawa ke salon, terus sampai istrinya sendiri kagak diperhatiin gitu ya. Tidurnya sama kucing, ya kan. Nah ini gulu berlebihan, berlebihan. Anaknya sakit dibawa ke dokter, udah pakai bodreksin dulu. Ya giliran kucing sakit langsung dibawa ke dokter hewan. Nah ini gulu. Demikian pula berbuat baik sama hewan, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita. Subuh, habis subuh yang ngaji, ya kita baca Al-Quran, bukan habis subuh udah mainin burung, mandiin burung ya. Ya silahkan diperbuat baik sama burung seperti itu. Jadi masing-masing ada apa namanya, ada batasannya dan itu juga akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin misalnya ada nyamuk nemplok di tangan anaknya, istrinya mau nepok, kata suami, jangan, kita sedekah sama nyamuk. Benar nggak seperti ini jamaah? Ya enggak ya, justru itu penyakit. Mungkin seperti itu Pak yang saya bisa pahami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan mizan tadi, termasuk untuk timbangan amal maupun nanti keburukan kita. Iya. Dan juga terkait dengan bahwasanya kita berilmu itu harus berakhlak sehingga kita punya etika juga. Nah, kita dengar banyak sekali kejadian baik di Indonesia maupun yang terakhir ini adalah viral seorang syekh di Mesir yang melakukan pelecehan kepada santrinya. iya. Padahal dia adalah penghafal Quran, padahal dia mengetahui ilmu-ilmu agama, bahkan dia mengajarkannya. Nah ini apakah terkait yang mizan tadi Ustadz? Misalnya amal ini sudah baik, banyak, tidak terhitung banyaknya. Namun dengan adanya satu titik kesalahan, apakah itu akan menggugurkan semuanya timbangan tersebut atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ya bagaimana ini bisa terjadi Ustadz? Terkait dengan hal tersebut, Iya. kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, mungkin juga berakhlak, tapi hal itu juga kejadian. Ya memang syaitan lebih pintar dia menjerumuskan kita. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Iya. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyikapi fitnah tersebut, ya tentu ini adalah fitnah yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, tadi saya ingatkan bahwa ilmu itu menjadi jelek jika memang hatinya jelek. Makanya lihat orang-orang munafik, mereka hadir nggak bersama Nabi? Hadir. Mereka belajar Al-Quran nggak? Belajar. Ikut berperang juga bersama Nabi, tapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Ya, oleh karena itu, ya kewajiban terhadap Al-Quran itu kan bukan hanya membaca, menghafal, tapi juga mengamalkan. Itu yang paling penting, mengamalkan. Maka bukan menjadi suatu kebanggaan. Artinya bukan kebanggaan yang berlebihan orang itu hanya sekedar menghafal. Banyak. Kalau kita melihat orang-orang Khawarij tadi, orang-orang Khawarij yang membunuh Ali Abdurrahman bin Muljam, itu guru TPA istilahnya, Taman Pendidikan Aki-Aki.
Ya, artinya dia guru ngaji, hafal Al-Quran, tapi ternyata pemikirannya begitu. Ya, karenanya kita semuanya orang tua nih pengen banget punya anak menghafal Al-Quran. Tetapi jangan hanya sebatas menghafal saja, tapi arahkan untuk memahami isinya. Lebih baik orang itu hanya hafal 5 juz mungkin, tapi dia mengamalkan isinya. Ya, daripada hafid. Dan ini saya sudah beberapa kali mendengar kasus-kasus. Bahkan saya pernah dapat curhatan ya, ada seorang umahat yang dia menangis. Ya, awalnya dia itu seneng ya, artinya anaknya itu masya Allah pulang nggak banyak keluar gitu kan. Pokoknya kalau udah pulang dari pondok dia di kamar, temennya main, ya kan. Tapi mulai ada kecurigaan itu kalau sudah ke kamar keluarnya lama. Nah ternyata pas dia pergi bersama temannya, HP-nya tertinggal, dibuka, ternyata isinya chat mesra, kemudian video-video seperti itu gitu kan. Ternyata penyakit boti istilahnya, ya LGBT. Ya ini pentingnya adalah menanamkan tauhid. Jadi bukan hanya suruh ngapal, tapi anak kita tanamkan pendidikan apa? Tauhid, akidah. Tujuan dia menghafal Quran untuk apa? Dan bukan hanya anak kita, kitanya juga sebagai orang tua harus lebih banyak belajar parenting pendidikan. Yang selama ini kita pelajari parenting pendidikan mungkin dari orang-orang dokter-dokter umum ya kan, yang mungkin dari barat. Tapi kita juga nih perlu parenting pendidikan dari para ustadz yang memiliki akidah yang lurus. Itu pertama. Yang kedua, ini kan terkait masalah aib. Ya, masalah aib. Adapun di medsos, ya kita nggak tahu apakah benar adanya atau tidak. Ya, keluar dari hal tersebut, maka hendaknya kita tidak berlarut-larut. Kita serahkan kepada pihak yang berwenang dalam masalah ini. Karena Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi apa? Aibnya. Jadi kita jangan berlarut-larut sampai nge-share ke mana itu, ke grup-grup dan yang lainnya. Ya, kita nggak tahu apakah dia sudah bertaubat atau tidak, ya kan? Dan ini aib. Ya, jadi kita jangan terlalu mengumbar gitu kan. Adapun dia bertobat atau tidak, yaitu udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita jadikan sebagai pelajaran agar kita berhati-hati. Terutama juga ada di sini orang tua yang anaknya mondok banyak. Iya, saya ingatkan. Saya mondok 9 tahun. Mungkin sama kuliah 12 tahun. Penyakit seperti ini pasti ada di pondok. Ya. Maka anak kita yang mondok harus betul-betul kasih pembelajaran masalah ini. Karena yang namanya anak di pondok, ini bukan berarti saya menjelekkan pondok ya. Tapi ya hal seperti ini tidak dipungkiri ada. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Jangan sampai dia tuh nyaman sama temennya. Kalau ada waktu penjengukan, waktu peneleponan, gimana caranya agar dia terbuka sama kita. Jangan sampai ada waktu 15 menit untuk telepon, tapi dia hanya 1 menit, 2 menit, udah biar aku mau main, gitu kan. Jangan. Jadi khawatir dia itu merasa nyaman sama kakak kelasnya. Ya, karena biasanya kalau sudah jadi korban, nanti jadi apa? Jadi pelaku. Dan biasanya para predator-predator ini, dia nggak mungkin langsung ngajak sodomi misalnya gitu kan. Tapi dia bikin orang itu apa? Nyaman, dicuci otaknya. Ya ini yang berbahaya. Jadi meskipun anak kita di pondok, tetap peran yang paling besar untuk mendidik anak adalah siapa? Orang tua. Ajarkan, nak, kalau teman kamu udah megang-megang paha, apalagi megang kemaluan, jangan. Kalau kamu dipeluk-peluk, ya kan? Jangan, kamu bisa berontak. Terus kalau ada kakak kelasnya yang memiliki perhatian lebih sama dia, jangan dianggap hal yang biasa. Karena mungkin kita sebagai orang tua, oh, alhamdulillah ya, anak saya ada yang perhatiin. Nah ini bisa jadi itu adalah apa?
Penyakit, karena pendidikan sekarang ini yang perlu kita tanamkan adalah suudzon. Ya, artinya karena yang udah bahaya seperti itu jemaah. Cukup ya? Gimana? Gimana? Ya, kita tidak tahu, kita nggak bisa menghukumi. Ya, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana? Silakan. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami coba tarik dari apa yang hari ini Ustadz sampaikan. Yang pertama subjeknya yaitu mengenai hari kiamat, hari akhir. Nah, betul. Di situ kita harus meyakini hal yang goib tapi yakin terjadi Betul. ada. Tapi bukan itu yang menjadi konsentrasi kita untuk menata hidup kita. Justru kita fokusnya kepada hisab tadi, karena kembali kepada diri masing-masing. Iya. Kemudian apa yang harus kita persiapkan dalam rangka hisab tadi? Ustadz tadi sudah sampaikan. Ini kami coba untuk mengambil ibroh untuk menata kehidupan kita. Saya pernah mendengar bahwa ada urutan skala prioritas apa yang harus kita siapkan pada diri kita. Yang pertama yang paling tinggi itu yaitu tentang hukum Allah. Ada Al-Quran dan hadis dan pendukungnya. Kemudian ada akhlak, yaitu adab ya. Ada menyebut akhlak, ada adab. Kemudian di bawahnya ada lagi ilmu. Setelah ilmu baru syariat lainnya. Nah, kita akan mencoba nanti menyiapkan diri kita itu mana tahapan belajar kita. Sharing ini, referensi ini mungkin bisa mendapatkan dukungan dari Ustadz. Apakah ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita menata kehidupan kita? Terima kasih, Ustadz. Iya. Baik. Dari tahapan-tahapan tadi sebenarnya itu bukan tahapan ya, tapi semuanya harus kita pelajari gitu kan. Karena mungkin sebagian kita ini kayak belajar menuntut ilmu, ya mendalami ilmu agama itu sebatas sampingan gitu kan. Sebatas wisata rohani. Ya itulah kadang kita menyimpulkan sesuatu yang melalui akal kita gitu kan. Nah, dari urutan tadi ilmu, akhlak, akidah itu semuanya harus kita gabung. Nah, makanya dengan keterbatasan waktu kita, apalagi kita mungkin memiliki kewajiban terhadap keluarga, kemudian daya pikir kita nggak seperti waktu kita masih kecil, masih muda gitu kan. Nah, di antara disiplin ilmu syar'i yang harus kita pelajari adalah materi akidah. Materi akidah tauhid untuk menguatkan iman kita. Kita baca kisah-kisah para nabi dan rasul, gimana ujian mereka itu bertubi-tubi seperti Nabi Ibrahim, tapi mereka menghadapinya dengan apa? Dengan tenang. Nah, bukti kalau akidah kita ini kadang dangkal adalah dengan berita kenaikan BBM langsung panik apa? Panik beli. Ini kan berarti ada masalah dengan akidahnya gitu kan. Ya, kemudian yang kedua adalah materi fikih. Penting ini fikih, ya, ibadah gimana sholat, gimana puasa, gimana zakat ya kan. Kemudian yang ketiga adalah materi tazkiyatun nafas, pensucian apa? Jiwa. Dan yang keempat adalah materi tafsir, ya. Makanya ya nanti mungkin insya Allah setelah kita selesai dari materi ini, ya, kita akan mengkaji salah satu dari 4 materi penting ini. Yang penting kita punya keseriusan untuk apa? Untuk belajar, ya, untuk belajar. Baik, cukup ya. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.